Perkenalkan, nama saya Gede Dimas Saputra dari kelas 10 MIPA 6 nomor urut 14. Di sini saya akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke-1. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat, yang berarti desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat, baik para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administrasi. Adapun kelompok kontinental yang membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan dan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawaannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan pusat tidak kehilangan kewenangan karena instansi bawaan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yaitu meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dan daerah-daerah tertentu. Yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat
untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri seperti ritual kebudayaan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahannya, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Praktik Ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang disentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, yaitu hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun kelemahan desentralisasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang kedua, otonomi daerah. Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut ialah definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan oleh para ahli menurut Aham Agus Santoso. Dari pengertian otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut J.C. Franzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Yang kedua, menurut J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dan keuangan sendiri dan menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.